Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Jengperi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada seluruh netter, karena ini yang akan saya bagi bermanfaat bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan ataupun masyarakat luas. Nah, apa yang akan saya bagi pada malam hari ini adalah menjelajah dunia secara virtual menggunakan Google Earth. Nah, para netter tercinta, sekarang caranya gini. Caranya pertama kita buka Google Earth. Untuk membuka Google Earth, kita langsung ke ini ya. Misalnya saya kebetulan ini buka email. Nah, di sini kita lihat di pojok kanan ada titik-titik, ada beberapa aplikasi Google. Nah, yang akan kita buka adalah Google Earth. Cari ke bawah. Nah, ini ada tanda bola ini, kita klik ya. Sambil ditunggu. Nah, Google Earth ini nanti kita bisa mencari lokasi-lokasi, bukan hanya lokasi saja. Kalau lokasi saja itu kita bisa menggunakan Google Map. Tapi dalam hal ini kita bisa selain mencari lokasi, misalnya kita mencari sebuah tempat wisata. Nah, di situ nanti kita bisa melihat misalnya suatu gedung. Nah, gedung di situ akan terlihat. Nah, terlihat foto-foto yang ada di dalam tempat wisata itu, dan fotonya itu 360 derajat. Jadi para netter tercinta nanti bisa kita buka di keliling ya. Jadi tidak hanya nampak 2 dimensi tapi 3 dimensi. Nah, ini kita tunggu loadingnya, ini masih 6%. Sorry. Nah, misalnya kita mau mencari letak tempat-tempat yang terkenal terutama ya. Kalau yang belum terkenal itu biasanya belum dimasukkan atau belum terupdate di Google Earth atau Google Map. Nah, kita cari tempat yang terkenal, misalnya Candi Borobudur. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik di tanda pencarian ini di pojok kiri, yang tandanya ini tanda seperti loop. Untuk mencari kita ketik saja Candi Borobudur. Nah, di situ ada, kita langsung klik ya, Candi Borobudur. Ini langsung mencari ini. Nah, para netter tercinta, kita sudah temukan Candi Borobudur di sini. Nah, untuk memperbesar gambar, para netter bisa kita klik tanda ini ya, tambah ya. Kita tunggu sampai 100% dulu supaya pas letaknya. Nah, setelah itu kita klik tanda, kita baca ini. Di sini sudah ada keterangannya. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terletak kurang lebih 100 km sebelah barat. Nah, itu sekarang kita klik tanda plus ini, artinya kita mau lihat agak dekat. Jadi kita lihat agak dekat seperti apa. Nah, seperti itu ya.
tentunya bagi para netter yang belum pernah sampai ke sini ini sudah bisa melihat gambar. Nah, sekarang kita mau lihat suasana di Candi Borobudur. Misalnya para netter ingin melihat dari lantai yang paling bawah ataupun paling atas bisa. Nah, caranya kita klik, ini ada gambar orang ini di sebelah kanan bawah, kita klik. Nah, setelah kita klik, di situ ada muncul garis-garis biru. Nah, garis-garis biru ini yang bisa kita jangkau oleh orang ini menuju ke tempat mana yang kita tuju. Nah, caranya gambar orang ini kita angkat pelan-pelan, kita angkat menuju tempat yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ke mana, candi di bagian bawah dulu ya, bagian bawah, kita angkat pelan-pelan gini, sini misalnya. Nah, di sini adalah lantai paling bawah. Menurut sejarah itu ada rupa datu, arupa datu, dan kamah datu, ini paling bawah. Nah, ini Bapak Ibu bisa geser 360 derajat. Jadi ini bagian bawahnya tadi utara ke selatan, terus keliling ya, bisa ini. Ini pas masuk ini lewat sini. Terus kita putar sampai 360 derajat. Nah, di situ memang sudah ada gambar orang karena ini mungkin pengupdatean pada waktu itu, kebetulan ada pengunjung, jadi seperti itu. Ataupun gambar ini bisa diambil atau diupdate dari beberapa wisatawan yang men-tag atau misalnya stay at Candi Borobudur. Jadi di situ nanti kalau ada gambarnya, nah ini muncul seperti ini. Nah, sekarang kita pengen ke misalnya lantai yang kamah datu di tengah. Nah, kita klik, kembalikan lagi tanda orang tadi, kita klik. Kita perbesar dulu supaya supaya lebih jelas. Nah, kemudian kita klik tanda orangnya tadi. Kalau kita ingin melihat di puncaknya misalnya ya, kita klik. Nah, ada garis-garis biru, kita angkat orang ini, gambar orang ini, pilih keluar dari street, dari jalan ini, sini misalnya. Ini di atas, ini di lantai paling atas ini. Nih, kita putar ya, terus seperti ini. Jadi para netter yang belum pernah nyampe ke Candi Borobudur, dengan melihat ini rupanya sudah semi konkret ini. Jadi bisa lihat bagaimana suasananya di lantai bawah, kemudian di atas atau di puncaknya. Ini di puncaknya ini stupa yang ini adalah stupa yang paling besar, puncaknya di sini. Ini adalah contoh mencari tempat suatu wisata. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menjelajah lagi ke tempat yang berbeda, misalnya kemana, misalnya mau melihat ini Monas, Tugu Monas ya, Tugu Monas itu ada di mana? Atau Tugu Monumen ya, Monumen Nasional di Gambir, Jakarta. Kita klik ya.
kita langsung nampak di situ Monumen Nasional. Nah sekarang nunggu sampai ini ya, sampai di bawah ini Google ID-nya sampai 100%. Di situ ada keterangannya juga di sini. Jadi dengan melihat keterangan ini, hal ini bisa juga selain kita mengetahui tempat-tempat yang ada di dunia, itu merupakan suatu pembelajaran kepada peserta didik. Jadi Google Earth ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sangat pas buat para peserta didik yang sedang memperluas wawasan ataupun menambah pengetahuan tentang baik tentang budaya ataupun tempat-tempat yang lain. Ini di sini ada keterangannya bahwa Monumen Nasional atau yang populer disingkat Monas adalah monumen peringatan yang tingginya 132. Nah, kita zoom dulu ya, kita besarkan biar nampak. Nah, kalau sudah seperti tadi itu kita mau misalnya mengunjungi tempat di paling bawahnya, mau lihat seperti apa kondisinya di Monas itu, maka kita klik lagi gambar orang yang di kanan bawah. Nah, kemudian kita letakkan pada garis-garis biru ya. Kalau pada garis-garis biru itu tempat-tempatnya sudah terupdate di Google Earth ataupun di Google Maps-nya. Nah, untuk itu kita angkat yang gambar orang ini. Misalnya kita mau melihat monumen atau Monas di bagian pojok bawah, misalnya di sini. Ini pinggirnya ya. Bapak Ibu bisa lihat ini menuju ke Tugu Monas ini. Bagus sekali kan? Jadi yang belum pernah nyampe melihat seperti ini sudah semi nyata ya. Ini di halaman atau di pelatarannya seperti ini. Bisa kita putar sampai 360 derajat. Nah, ini di bagian pelatarannya. Coba kita sekarang misalnya pengen melihat di posisi yang berbeda, maka kita kembalikan dulu, klik tanda orang ini, kita zoom, kemudian kita klik tanda orangnya ini. Nah, misalnya kita mau melihat di sini nih, di tengah-tengahnya ya, kita angkat gambar orangnya pelan-pelan, terus kita klik sini. Nah, ini sebelah selatan ini pas di pelatarannya nih, bawahnya seperti ini ya. Nah, begitu seterusnya untuk mencari tempat-tempat yang yang populer, yang pengen dikunjungi atau yang belum pernah dikunjungi, itu caranya kita klik di pencarian. Nah, kemudian di sini ada tanda seperti pengaturan ini. Nah, di situ akan muncul beberapa gambar ya di situ ya, misalnya tempat-tempat ada museum ini ya, ada museum yang ada di Amerika ataupun di tempat yang lain, bisa kita lihat di sini. Nah, di situ pilihan editor, kemudian di sebelahnya ada game ya. Nah, untuk di game ini misalnya kita ingin memberikan pembelajaran kepada peserta didik, dalam arti refresh setelah mengikuti pembelajaran inti, anak-anak pengen belajar
refresh dengan game ya. Ini bisa mengisi kuis. Misalnya kita klik kuis food origin ya, tentang makanan ini. Kita tunggu ya. Cara kerjanya Google Ads ini tergantung pada jaringan internet. Apabila jaringan internetnya bagus, maka loadingnya cepat. Nah ini quiz food origin. Nah semuanya ini masih pakai bahasa Inggris, tapi tidak masalah karena kita bisa minta bantuan kepada Google Translate jika ingin mengetahui arti yang sebenarnya. Jadi para netter bisa langsung ke Google Translate. Nah sekarang kita coba buka kuisnya di Let's Go ya. Nah di sebelah kanan bawah itu adalah contoh-contoh pertanyaan. With South American fruit. Nah yang mana? Amerika Selatan. Buah-buahan yang terkenal di Amerika Selatan, di Eropa adalah sebagai berikut. Di situ ada avocado, tomato, dan papaya. Misalnya kita klik tomato, kita isi. Langsung Google Ads-nya bekerja mencari tempat yang terkenal tadi. Nah begitu juga nih, kalau misalnya gamenya atau kuisnya sudah terjawab, anak-anak bisa suruh lanjut saja, next ya, next. Ada pertanyaan lagi di sini. Nah nih, which Asian food enjoyed by us? Nah ini Bapak Ibu bisa langsung translate. Ada pancake, ada fried egg, telur ya. Nah mana, misalnya kita berspekulasi aja kalau tidak tahu. Misalnya nanti jika salah nanti gimana, kalau benar bagaimana, kita lihat ya. Pancake, wah ternyata benar, ini kita berspekulasi pancake. Masih loading ya, 15%. Terus nah untuk kuis ini bisa lanjut ya, bisa lanjut. Nanti jika kita menjawabnya salah, di situ akan jawaban yang benar akan otomatis diketahui. Misalnya how old are the word old snow, me ini umurnya berapa. Misalnya ini 300 tahun, 4000, kita berspekulasi ya. Misalnya kita klik yang C, 1500. Nah berarti jawaban kita salah. Yang benar adalah nih 4000 tahun. Jadi kalau jawaban kita salah, otomatis di situ akan ketahuan. Begitu seterusnya. Ini adalah salah satu contoh untuk refresh setelah belajar yang lain. Jadi setelah mengetahui tempat-tempat yang diinginkan di dunia ataupun tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi dengan menggunakan Google Ads ya.
Selanjutnya kita kembali ke sini ya. Nih, misalnya kita mau buka quiz di ini animal ya, animal sound misalnya. Ini hewan-hewan ini seperti burung penguin ataupun di tempat-tempat yang lain, bisa dicoba dan diinformasikan kepada para peserta didik atau kepada putra-putrinya. Begitu seterusnya. Jadi manfaat dari Google Earth ini sangat besar ya, untuk terutama untuk sumber belajar. Jadi selain bisa mengetahui tempat-tempat, kita bisa refresh, bermain game dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di channel YouTube berikutnya, karena waktunya sudah terlalu panjang. Dan terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berarti belum terekam kok belum. Sudah.